warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasmi SP, NIM 2261101065. Di sini saya akan memaparkan jurnal manajemen operasional tentang peranan manajemen strategi dan manajemen operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Proyek penelitian yaitu studi kasus di SMP 13 Depok, Jawa Barat. Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, secara umum terdapat 5 tujuan manajemen, yakni untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau yang kerap disebut dengan efisiensi. Kemudian bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran, meningkatkan angka produktivitas, dan mengontrol proses produktivitas seefisien mungkin. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti: adanya revolusi dan globalisasi. Sebagaimana disebutkan di atas, persaingan ini telah menjadi semakin sengit karena tidak lagi terbatas pada persaingan antar sesama perusahaan domestik, tetapi juga dengan perusahaan multinasional dari manapun juga. Ini terjadi pada hampir semua bidang usaha, bukan hanya pada bidang bisnis saja, tetapi persaingan tersebut juga telah merambah ke dunia pendidikan. Kita mulai dari playgroup, SD, SMP, dan SLTA, bahkan ke universitas atau perguruan tinggi. Masalah yang diteliti: 1. Perkembangan ilmu manajemen yang tidak terprediksi. 2. Pembaharuan terhadap manajemen pendidikan tinggi. 3. Komunikasi organisasi. 4. Manajemen strategi. 5. Inovasi. Tujuan penelitian: tujuan untuk mengetahui peranan manajemen strategis dan organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 13 Depok melalui manajemen strategi, dan untuk bisa sukses menjadi era globalisasi ini, seorang entrepreneur harus bisa menghadapi tantangan yang ada. Kehilangan banyak waktu, selalu dihantui rasa takut, siap terima resiko, kehilangan penghasilan tetap, dan rasa malas. Basis teori yang digunakan. Teori dalam penelitian kualitatif atau teori inkuantitatif riset merupakan seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi misal proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel, biasanya dalam bentuk konteks aptitude atau rasional. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban, dugaan sementara dari suatu masalah penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian interferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji model penelitian. Metode penelitian manajemen operasional meliputi: 1. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih mengupas permasalahan secara mendalam, studi kasus, termasuk salah satu kualitatif dan metode kuantitatif. Adanya metode yang mengupas permasalahan dengan mengelola data survei analisis ini. Metode penelitian kualitatif rencana studi meliputi non-eksperimental dan eksperimental.
kesimpulan dalam penelitian ini adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pernyataan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal yang variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkungan penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedur tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Rekomendasi penelitian. Rekomendasi dalam penelitian. Banyak rekomendasi dalam makalah penelitian pada dasarnya adalah saran, kritik mengenai tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, bagian ini memberikan panduan yang bermanfaat yang menyesuaikan masalah tertentu dan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Kritik saya terhadap jurnal. Saran adalah bagian bab penutup dalam laporan karya tulis. Bagian ini terletak di akhir paragraf dan didahului pada contoh atau kesimpulan dari awal hingga akhir, di mana proses dalam penulisan saran memang tidak ada aturannya khusus serta pedoman yang berlaku hanya saja dalam proses pembuatan kalimat saran. Setidaknya untuk jumlah katanya tidak boleh lebih dari jumlah kata dalam kesimpulan. Penyampaian manajemen operasional saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.